Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. Saya akan membawakan materi mengenai alur produk dalam jualan online. Jadi, teman-teman yang belum pernah jualan online, jualan produk fisik gitu secara online, ini banyak yang belum mengerti bagaimana proses produk jalan dari supplier ke kita, kemudian kita jual ke konsumen menggunakan sistem COD, memanfaatkan marketplace yang bisa COD atau kurir yang bisa COD gitu ya. Ini saya akan jelaskan. Sebenarnya sederhana, kalau sudah ngerti nih pola ini, diputar-putar juga ngerti gitu. Misalnya kita gonta-ganti vendor COD-nya, kurir COD-nya juga kita mengerti ya. Kita sebagai toko nih, toko online ya, kita ini reseller sebaiknya. Karena apa? Kalau kita dropshipper itu kan dari supplier itu langsung dikirim ke konsumen. Nah itu supplier itu jarang atau hampir nggak ada yang pengen COD gitu. Mereka pengennya dibayar langsung. Nah kalau kita udah bayar langsung nih, ini misalnya kita dropshipper ya, kita bayar langsung ke supplier, lalu kesananya itu COD, si konsumennya belum bayar, ternyata nggak jadi bayar nih si konsumen, produk tetap aja dikasihin dia karena udah dibayar oleh si ini nih ongkirnya gitu. Kita udah bayar ke dia, dia udah bayar ongkir ke konsumen ke sini. Beda halnya dengan COD. Kalau kita reseller, kita bisa COD nih. Kita jangan bayar dulu ke kurirnya. Jadi nanti si kurir yang nagih ke konsumen gitu. Itu COD kalau di luar jangkauan kita pribadi. Kalau di dalam kota sih kita bisa antar sendiri ya. Kita nagih ke konsumennya, ini harga produknya katakanlah 50.000, bayar sekarang. Kalau enggak ya kita bawa lagi produknya. Itu kalau di dalam kota kita bisa antar sendiri. Nah kalau di luar kota, se-Indonesia nih, ini kita memanfaatkan kurir yang bisa COD. Kurir yang bisa COD itu diantaranya JNT, Pos Indonesia, lalu ada Ninja Express gitu ya, itu bisa COD. Nah kita bisa kerjasama dengan kurir-kurir tersebut. Tapi nanti saya akan jelaskan gimana kita tanpa perlu kerjasama dengan kurir. Kita memanfaatkan marketplace saja seperti Lazada gitu. Shopee juga ada sebenarnya, cuman kita lebih pilih Lazada karena ongkirnya lebih murah. Itu nanti dibahas ya. Jadi sistem COD itu seperti itu. Kita memanfaatkan kurir, kita percaya sama kurirnya yang nagih uangnya ke konsumen, lalu konsumen bayar ke kurir, nanti kurir setor ke kita gitu. Oke? Nah, itu bisa dilakukan kalau kita sebagai reseller. Kalau kita dropshipper di sini ini agak susah. Jadi mendingan jadi reseller, kita nyetok dulu gitu. Nah, nyetoknya supaya murah itu sebaiknya free ongkir nih dari supplier ke kita. Supplier itu kita bisa pilih antara Tokopedia ataupun Shopee karena harga produk di dua marketplace ini itu sangat murah ya, banting-bantingan harga itu supplier di sana, penjual di sana. Jadi hal yang menguntungkan buat kita karena mereka banting-bantingan harga. Oke. Nah, kalau kita jualan di Facebook Marketplace nih, ini kita jualan ya. Kita kan chatting sama konsumen di Messenger Facebook gitu. Chatting dan deal terjadi di chattingan gitu. Nah, banyak teman-teman yang salah paham, kita buka akun Lazada lalu mengarahkan mereka untuk order via Lazadanya. Enggak. Jadi mereka order via chattingan saja. Mereka bilang, "Oke, saya mau beli produk Anda misalnya harga 60.000 gitu." Nah, dia kasih data pribadinya untuk kita kirim paket kan. Dia kasih namanya, dia kasih nomor HP, dia kasih alamat lengkap, kecamatannya ya. Nah, kalau sudah dikasih gini, ya udah, dia ngasih di Messenger, lalu dia akan menunggu tuh. Dia nunggu produknya dikirim oleh kita. Produknya sampai ke alamat dia. Nah, lalu kita kan ingin COD nih. Kita ingin memanjakan konsumen lah istilahnya gitu. Dia nggak perlu transfer dulu, tapi tunggu produknya datang, baru dia bayar di lokasi kan gitu. Kita bisa kerjasama sama ekspedisi atau kurir-kurir yang tadi disebutkan, misalnya Ninja Express, Pos Indonesia, atau JNT, bisa kerjasama. Atau kita bisa langsung manfaatkan saja Lazada. Lazada ini, kalau kita order di Lazada itu dia punya kurirnya sendiri. Dia bisa milih antara Lex, antara JNT, antara yang lain, tapi ongkirnya sama. Nah, kenapa kita pilih Lazada? Itu karena ongkirnya paling murah se-Indonesia saat ini. Nggak tahu kalau besok lusa ya. Nah,
Jadi ketika kita sudah deal di chattingan messenger sama si konsumen nih, kita yang mengorderkan barang tersebut di Lazada sellernya, akun seller. Nah, kita menggunakan akun kita sendiri, akun buyernya. Jadi kita punya 2 akun nih, akun Lazada seller dan akun Lazada buyer. Kita login di buyer, kita order nih produk yang dipesan oleh si konsumen ini. Kita order, tapi nama pemesan dan alamat pemesannya kita isi itu alamatnya mereka, datanya mereka gitu. Data pribadi mereka, nama, nomor HP, alamat lengkapnya mereka. Jadi kita ulangi ya, saya ulangi. Jadi kita beli produk dari Lazada seller ini dengan data pengiriman itu datanya konsumen ini. Ya. Lalu kita pilih fasilitas COD gitu. Nah, di akun Lazada seller itu pasti akan ada order kan, order produk tertentu tersebut. Nah, itu order itu menggunakan kurir COD. Tinggal kita antar saja tuh si produk kalau udah diorder oleh buyer itu, kita antar ke kurirnya, dia akan kirim ke alamat yang sudah kita input, yaitu alamat konsumen. Itu dengan fitur COD, tanpa dibayar dulu si kurirnya. Nanti ketika sampai sana, si konsumen ini harus bayar ke kurirnya. Si kurir ini akan report ke Lazada bahwa si konsumen ini sudah bayar. Jadi kalau udah report nih, udah bayar, uangnya langsung masuk ke akun Lazada seller di sini. Ya, itu kalau konsumennya bayar. Ada lagi misalnya konsumennya tidak bayar. Misalnya dia nggak jadi beli, dia nggak mau bayar, atau si kurirnya tidak menemukan alamat yang ditulis, misalnya tidak dikenal alamatnya atau orangnya tidak dikenal di alamat tersebut, itu barangnya tidak dibayar kan, itu akan dikembalikan ke gudangnya seller di sini. Jadi akun Lazada seller itu kan kita input alamat gudang kita. Nah, itu dikembalikan ke gudang kita karena belum dibayar, jadi dikembalikan. Oke? Jadi pemahaman bahwa si konsumen harus order juga ke Lazada itu keliru. Dia cukup deal di Messenger Facebook, di chatting Facebook ya. Kemudian kita orderkan produknya di sini ke sana. Nah, ketika order nih ada teknis lagi. Setiap orang, si A, si B, si C, si D gitu, konsumen itu setiap orang pasti memiliki ongkir yang berbeda-beda. Dari kota kita, misalnya kota kita di Bandung, lalu si A itu ada di Makassar, si B ada di Bone, sama-sama di Sulawesi Selatan, tapi nilai ongkirnya itu berbeda. Nah, untuk itu si produk di sini itu harus diganti harganya. Jadi kita harus cek ongkir ke Makassar berapa, cek ongkir ke Bone berapa. Nah, lalu dikombinasikan dengan harga produknya itu harus sama dengan deal waktu di chattingan. Misalnya harga produk dealnya itu adalah 90.000. Sementara kalau ke Makassar itu ongkirnya 20.000. Berarti si harga produk harus diedit menjadi 70.000. 70 ditambah 20.000 jadi 90.000, cocok dengan angka deal di Messenger. Dia kirimlah ke Makassar. Nah, beda kalau yang beli dari Bone misalnya. Dari Bone itu misalnya ongkir 50.000, lebih mahal ya. Nah, kita jual berapa? 90.000. Berarti harga produknya itu 90 dikurangi 50 yaitu 40.000. Diedit di sini. Diedit harga produknya 40.000, ongkirnya 50, total sama-sama 90.000. Itu diantar COD ke Bone. Seperti itu. Jadi ketika kita order nih menggunakan akun buyer, kita ganti dulu nih produknya di akun seller, harga produknya sesuai dengan hasil chattingan di Messenger, supaya ketika sampai ke alamatnya si konsumen nggak akan mengalami perbedaan harga dengan yang sudah disepakati di sini ya, di chattingan Messenger. Oke, itu alur produk fisik dalam jualan online. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kontak di nomor di bawah ini. Di bawah mana ya? Di bawah video ini mungkin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.